sobat-sobat, kita berjumpa lagi dimanapun kita berada. Apa kabar? Luar biasa, fantastik, yes. Tetap sehat, tetap semangat, kalahkan COVID-19. Hari ini kita berjumpa pada program Sekedar Berbagi, episode yang ke-27. Tema hari ini adalah saya ingin berbagi tentang siklus pengembangan diri. Menghadapi berbagai realitas kehidupan, kadang-kadang kita menjadi loyo. Usia bertambah, seringkali kita merasa menjadi tidak berdaya. Kegagalan yang seringkali menghimpit, seringkali menyebabkan kita frustasi. Tapi bagaimana caranya supaya kita terus berkembang? Ada trik khusus untuk melakukan self improvement yang terus menerus, never ending. Nah, sobat-sobat, kalau kita melihat kucing melompat, kira-kira di manakah titik kekuatan kucing melompat itu? Apakah di otot-otot kaki belakangnya, atau justru berada di otot-otot kaki depannya, atau berada di tulang punggungnya? Coba bayangkan, ketika kucing itu melompat, ketika dia juga melakukan salto, ketika memanjat pohon, di mana letak kekuatan kucing itu? Nah, kekuatan kucing itu bukan terletak pada otot-otot kakinya, bukan pada tulang punggungnya, bukan pada kuku-kukunya yang tajam dan siap menancap. Tetapi kekuatan kucing melompat itu adalah pada niatnya. Kalau niatnya kucing itu tidur, maka seluruh potensi dalam dirinya juga tertidur. Otot-otot yang kuat juga tertidur. Begitulah juga dengan diri kita. Ketika kita tidak memiliki lagi kebutuhan, tidak ada niat untuk berkembang, niat untuk berprestasi, niat untuk melakukan aktualisasi diri terus-menerus yang never ending, tidak pernah berhenti, maka bisa dipastikan seluruh potensi-potensi biopsikospiritual kita akan terkubur dalam-dalam, menjadi tidak berdaya, menjadi tertidur, sampai kita memiliki niat untuk mengembangkan diri kembali. Nah, oleh sebab itu, inilah siklus pengembangan diri yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Harus kita ingat, yang terpenting adalah yang pertama membangun attitude, suatu sikap, keinginan. Di fase yang berikutnya, kita belajar tentang ilmu, tentang teorinya, tentang konsep-konsepnya. Fase berikutnya, kita berlatih, kita didrill, kita dibimbing, kita ditrain, supaya kita menjadi orang yang betul-betul terampil, memiliki skill. Baru kita memiliki habits baru, profesionalitas,
Nah begitu saudara-saudara. Siapa yang tidak bisa berenang? Kenapa tidak bisa berenang? Seringkali kita berkata takut tenggelam, takut panuan, takut minum air yang bercampur kencing, nanti sakit perut dan sebagainya. Sebetulnya bukan itu jawaban yang tepat. Jawaban yang tepat karena kita tidak memiliki attitude, sikap. Kita butuh untuk bisa berenang. Maka lumpuhlah keberanian kita. Lumpuhlah mentalitas kita. Tenggelamlah dan hancurlah kekuatan otot-otot kita. Oleh sebab itu mari kita belajar bersama-sama how to improve diri kita supaya terus-menerus kita bertumbuh. Yang pertama, mari kita bangun sebuah sikap, keinginan, attitude. Ada 5 prinsip yang harus kita kembangkan. I need to. Kita butuh supaya bisa berenang. Kita butuh sesuatu untuk bertumbuh. Mungkin lebih pintar bahasa Inggris. Mungkin lebih terampil dalam berkomunikasi. Mungkin lebih profesional dalam public speaking dan sebagainya. Butuh tidak? Kita kembangkan. I need to. I want to. Saya ingin sekali memiliki keterampilan profesional untuk bisa berenang. I will do. Saya akan. I can do. Bebek aja bisa berenang gak sekolah. Masa saya tidak bisa berenang? Dia bisa berlari cepat, makan nasi. Masa saya tidak bisa? I can do. Baru kita belajar bagaimana supaya kita bisa berenang. How can do. Bagaimana supaya kita bisa berlari cepat. Bagaimana supaya raga kita kuat. Bagaimana supaya kita terampil. Bagaimana supaya kita menjadi orang yang sangat produktif. Nah, how to. Barulah kita masuk fase yang berikutnya. Mari kita lihat contoh. Apa yang menyebabkan Mike Tyson si leher beton itu hebat? Ototnya, kekuatan fisiknya, keberaniannya? No, bukan itu. Di majalah Life yang saya baca 4 serial menceritakan tentang biografi Mike Tyson. Dia sudah hebat kok. Lawan-lawannya takut sama dia. Dia menjadi gangster. Bahkan berkelahi, menghancurkan orang lain, sudah menjadi makanan hariannya. Bahkan di kepalanya dia pernah kena belati. Tapi kenapa dia tidak menjadi orang yang berprestasi, orang yang memegang medali, orang yang dipuji, orang yang mendapatkan uang banyak? Jika kekuatan itu, jika kehebatannya itu tidak didorong dari attitude, kebutuhan, keinginan untuk menjadi orang yang berprestasi, maka semuanya itu akan sia-sia. Maka Konstantin Kusdiamato lah yang paling mengerti tentang Mike Tyson. Ini orang berani sekali, ini orang hebat, ini orang tidak punya rasa takut. Tetapi kenapa tidak menghasilkan uang? Bahkan ia kecanduan makan the magic mushroom, jamur ajaib.
yaitu jamur dari tai sapi yang membuat dia play dan seterusnya. Tidak berguna. Maka Konstantin Cusdiamato, seorang motivator, trainer asal Italia, menghampiri Mike Tyson. Tidak melatih ototnya, tidak. Tidak melatih keberaniannya, tidak. Karena semua itu sudah ada di dalam diri Mike Tyson. Tapi Marcus D'Amato membawa Mike Tyson tinggal di rumahnya. Setelah 2 minggu makan bersama, doa bersama, dinasehati. Tiba-tiba Tyson berdiri di meja dan berkata, aku tidak percaya ada orang kulit putih menghormati aku sebagai orang kulit hitam ini sesamanya. Aku tidak percaya ada orang yang masih menganggap aku berharga, sementara orang tuaku dan masyarakatku menghina aku. Aku tidak percaya ada orang yang begitu lembut menyentuh batinku. Maka Konstantin Cusdiamato menjadi figur ayah, figur fasilitator, trainernya dia. Barulah kamu mau jadi juara. Kamu mau otot-ototmu menghasilkan uang. Kamu mau tidak diludahi orang tetapi dipuji dan mendapatkan apresiasi dan tepuk tangan, Tyson. Mau, maka mulailah bagaimana menggunakannya otot, bagaimana menggunakan keberaniannya, bagaimana menggunakan ketangkasannya, bagaimana menggunakan kehebatannya untuk mendapatkan sesuatu yang berharga bagi dirinya, bagi bangsanya. Maka dia menjadi petinju amatir dan mendapatkan hadiah medali emas pada Olimpiade di kelas berat. Setelah itu dia pindah profesional. Disitulah dia berani mendapatkan kekuatan, mendapatkan pujian, mendapatkan uang yang banyak, mendapatkan kebanggaan diri. Itulah yang dikerjakan oleh Konstantin Cusdiamato. Itulah sebabnya dia berkata, aku bukanlah pencipta Mike Tyson. Pencipta Mike Tyson adalah dirinya, menjadi petinju yang hebat, menjadi petinju yang berani. Semua lawan-lawannya akan dipukul KO, tidak lebih dari 2 ronde. Kalau begitu, kita akan membangun diri kita masuk ke dalam konsep-konsep. Supaya saya bisa berenang, saya butuh berenang, saya harus bisa berenang, saya akan berenang, saya ingin sekali berenang. How to? Belajar buku teknik berenang. Ada 4 gaya. Gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, gaya katak. Kita belajar bagaimana gaya bebas, bagaimana gaya punggung, bagaimana gaya dada, bagaimana gaya katak. Setelah membaca buku, kita mengerti tentang teorinya. Apakah kita langsung bisa berenang? No. Disinilah titik krusialnya masuk ke fase yang ketiga. Kita berlatih, nyemplung ke kolam. Kemudian kita minum air. Bisa lanjut atau kita mundur. Aduh, gak usah berenang pun enggak apa-apa. Enggak bisa berenang enggak apa-apa. Toh ada kapal laut, saya bisa naik kapal laut. Untuk apa bisa berenang kalau saya minum air kotor? Maka tidak akan lahir habits yang baru. Tidak akan lahir profesionalitas dalam dirinya. Ia mundur kembali dan tidak mengalami pengembangan diri. Tapi melalui pelatihan, di drill, di coach, bagaimana cara mengambil napas, bagaimana jika kita minum air, bagaimana ketika kita tenggelam, apa yang harus kita kerjakan supaya tidak panik, maka itu akan berlanjut ke lingkaran berikutnya.
kita akan bisa berkembang menjadi orang yang lebih profesional, lebih maju. Nah, inilah lingkaran bagaimana kita bisa mengembangkan diri. Lahirlah new habits. Saya sekarang bisa berenang. Saya sekarang tidak takut air yang dalam. Saya tidak takut dengan air kotor. Toh saya bisa mengambil napas dengan baik. Berhenti di situ? Tergantung pada attitude kembali. Apakah saya ingin jadi juara dalam renang? Jika ya, bangun lagi sikap. Bagaimana caranya? Mengapa perenang-perenang Amerika menguasai? Karena dia belajar lagi dan menemukan teori supaya tekanan air dan tekanan udara bisa diminimalisir sebesar-besarnya. Yaitu ketika mengembangkan gaya baut. Jadi gaya bebas tidak sekedar secara konvensional yang diajarkan, tetapi seperti baut yang melintir, dan itu akan memberikan tekanan air dan tekanan udara yang paling minimalis sehingga juga menjadi cepat seperti peluru yang ditembakkan. Itulah sebabnya dia berlatih itu dan akhirnya habits kembali terus menerus. Pengalaman pribadi saya memiliki keringkihan di mata. Sejak SMP saya sering migrain berat. Kadang-kadang ketika naik sepeda akhirnya terjatuh karena saya tidak bisa melihat. Pusing sekali. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 selalu begitu. Ketika saya masuk SMA, saya pun masih mengalami yang sama. Baru sampai di sekolah, tiba-tiba ruangan seperti berputar. Perut rasa mual sekali, keringat dingin mengalir. Saya sering izin. Lalu seorang guru olahraga saya dan juga guru pencak silat mengatakan pada saya, "Pak Emri, kamu mau sehat? Saya memang punya penyakit seperti ini, Pak. Saya tidak bisa. Kamu mau sehat enggak? Mau? Ikut silat yang saya ajarkan, Garuda Jisai. Tapi saya sering sakit, Pak. Ayo ikut." Maka mulailah saya diajarkan dan ikut Garuda Jisai. Berkali-kali dibanting, berkali-kali, akhirnya saya sampai saat ini kuat. Saya belajar terus bagaimana mengatasi itu. Dan syukurlah migrain paling hanya 6 bulan sekali atau setahun sekali ketika kondisi fisik sudah tidak sehat lagi. Setelah saya sehat, tantang lagi. Pak Emri, mau ikut PON, seleksi PON Jakarta, raih medali? Apa saya bisa, Pak? Bisa. Maka kembangkan. I need to, I want to, I will do, I can do. Maka saya ikut seleksi PON di kelas H, 54 kilo pada waktu itu. Dan sayang, di final saya kalah, sehingga saya tidak jadi berangkat mewakili Jakarta ke PON di Ujung Pandang. Tapi itulah siklus pengembangan diri. Yang pertama, saya ingin sehat. Ketika sudah menjadi habit saya untuk menjadi sehat, habit saya menjadi orang yang terlatih, pencak silat dan ikut Garuda Jisai, saya membangun lagi kebutuhan untuk menjadi olahragawan silat supaya saya dapat mendapatkan medali. Dan setelah itu saya tidak lagi membangun keterampilan di situ karena kesibukan saya. Oke, sahabat-sahabat, yuk terus mengembangkan diri, self improvement never ending, terus berkarya
terus bertumbuh, terus berproduksi dalam hidup kita supaya semua berguna. Sampai jumpa.